Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran sosiologi. Bagaimana kabarnya siswa kelas 12? Setelah sebelumnya sudah 2 pertemuan saya memaparkan materi pertemuan pertama dan pertemuan kedua, di mana pertemuan kedua kita mencoba membahas tentang perubahan sosial dengan subpokok bahasan bentuk-bentuk perubahan sosial. Terdapat banyak bentuk perubahan sosial, kemudian faktor pendorong perubahan sosial, faktor penyebabnya, dan faktor penghambat perubahan sosial. Silahkan kalian ulangi kembali materinya supaya ada kesinambungan, ya, nyambung dengan materi selanjutnya. Silakan kalian ulangi kembali rekamannya, materi bagian pertama, bagian kedua, dan sekarang kita akan memasuki pemaparan materi bagian ketiga. Ya, pagi-pagi hari sebelum saya beraktivitas berangkat ke sekolah, saya mencoba meluangkan waktu untuk memberikan materi secara daring, karena seperti yang kita ketahui bahwa kita masih harus melalui pembelajaran daring, ya. Harus melalui pembelajaran daring, mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi, ya, karena meskipun bisa saya jelaskan materinya, namun kembali saya ingatkan bahwa materi yang saya berikan sifatnya tidak mendetail, tapi lebih merupakan pemaparan yang bersifat general atau umum, sehingga untuk pengetahuan tentang perubahan sosial yang lebih detail, kalian harus mengeksplor kembali atau mencari kembali di internet atau banyak media yang lainnya, ya. Dari sini kita bisa mengambil semacam pelajaran bahwa kita memang harus mandiri, terutama ketika kita melakukan pembelajaran. Tidak bisa harus terus-menerus disuapi, ya, semuanya dari guru gitu, ya. Kalian hanya tinggal mendengar, mencatat. Tapi dengan pembelajaran daring ini hikmahnya, alhamdulillah, kita belajar untuk bertanggung jawab, ya, belajar untuk mandiri, mencari pengetahuan sendiri gitu, ya. Baiklah, kita lanjutkan materinya, masih tentang perubahan sosial dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Sekarang kita memasuki materi bagian ketiga, ya, bagian ketiga. Silahkan seperti biasa kalian siapkan catatannya, siapkan kuotanya, ya. Kalian dengarkan baik-baik. Kalau bisa kalian kerja berkelompok sehingga cukup 1 HP atau cukup 1 Android untuk memutar pemaparan dari saya, dan yang lainnya bisa mendengarkan gitu. Itu cukup hemat kuota, tapi tentunya dengan tidak mengabaikan protokol kesehatannya. Baiklah, kita mulai saja. Kalian dengarkan baik-baik supaya pemaparan materi ini tidak harus diulangi 2 kali, karena kalau harus berulang kali kalian ulangi, tentunya akan memakan biaya kuota yang sangat banyak gitu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja materinya. Siap-siap kalian dengarkan pemaparan dari saya, materi tentang perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat bagian ketiga, ya. Pada bagian ketiga ini saya akan memaparkan, ya, tiga pokok bahasan, ya. 3 pokok bahasan tadi. Yang pertama, perubahan sosial dan perubahan hubungan antar individu dan antar kelompok. Tentunya dengan adanya perubahan sosial berakibat pada perubahan hubungan antar individu, ya, dalam masyarakat. Jadi perubahan sosial itu dampaknya bagi kehidupan masyarakat sangat sistemik, dalam segala aspek kehidupan juga ikut berubah, baik entah itu sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Pokok bahasan yang kedua, perubahan sosial dan dampaknya terhadap kesenjangan sosial, ya. Jadi karena tidak semua
sektor kehidupan itu berjalan seiring gitu ya, ada saja yang tertinggal atau barangkali satu sisi sistem tersebut tidak siap untuk melakukan perubahan secara menyeluruh sehingga timbul kesenjangan sosial di masyarakat. Tentunya ini problem kehidupan kita ya dalam bernegara, bermasyarakat dan bernegara. Yang ketiga, dampak positif perubahan sosial ya. Dampak positif perubahan sosial di dalam masyarakat. Jadi meskipun terdapat banyak kendala, menimbulkan kesenjangan, menimbulkan demonstrasi, protes sosial, kemiskinan dan lain sebagainya, tapi tentunya setiap perubahan pasti memberikan dampak positif ya, terlepas dari adanya dampak negatif, karena segala sesuatu pasti ada akibat atau efek positif dan negatifnya, seperti itu ya. Termasuk dengan pandemi ini ada efek negatifnya ya, banyak sekali efek negatifnya dalam kehidupan ekonomi, termasuk dalam dunia pendidikan ya. Tapi dibalik dampak negatif atau akibat negatif tersebut, tentunya kita harus mencari sisi positifnya agar keadaan yang ada atau musibah yang ada tidak melulu menimbulkan dampak negatif, tapi ada sisi positifnya bagi kita ya. Kita belajar untuk mandiri, belajar untuk bertanggung jawab ya, sehingga setelah keluar dari pandemi ini keadaan akan jadi lebih baik atau diri kita akan menjadi individu yang lebih berkualitas gitu ya. Perubahan sosial dan perubahan hubungan antar individu dan antar kelompok ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa perubahan sosial tentunya menyebabkan perubahan pada segala lini atau segala aspek kehidupan manusia dalam masyarakat, termasuk perubahan hubungan antar individu dalam dan antar kelompok di dalam masyarakat. Nah, ini ilustrasi gambarnya, silahkan kalian amati. Tentunya sedikit banyak bisa kalian pahami ya, atau ambil pelajaran dari gambar-gambar ini ya, karena setiap gambar pasti mewakili makna tertentu. Yang pertama ini ya, ini positif barangkali ya, dengan adanya penemuan teknologi HP, maka komunikasi jarak jauh masih atau bisa efektif untuk dilaksanakan gitu ya, dibandingkan sebelum ditemukannya teknologi Android atau HP ya. Yang kedua ini barangkali ya, kalian bisa memaknai positif ataupun negatif gitu ya, hal seperti ini. Yang ketiga ada mungkin ini negatif ya, dengan dibukanya kredit murah atau diberikannya kredit murah bagi pemilikan kendaraan, maka akan timbul kemacetan yang tidak sesuai dengan regulasi, tentunya regulasi infrastruktur. Akhirnya yang terjadi ya seperti ini. Yang ketiga barangkali ini dampak positif ya dari perubahan sosial, dengan ditemukannya traktor maka pertanian menjadi lebih efektif dan efisien. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat berakibat perubahan di berbagai sektor kehidupan. Jadi karena masyarakat itu sebuah sistem, ketika salah satu subsistem berubah, maka otomatis dia akan mempengaruhi subsistem yang lainnya sebagai satu keseluruhan ya. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat berakibat perubahan di berbagai sektor kehidupan. Setiap lini kehidupan akan ikut berubah ya, akan terkena dampaknya atau imbasnya. Berikutnya, perubahan sosial mempengaruhi perubahan hubungan antar individu dan antar kelompok yang terdapat dalam masyarakat ya, itu ya.
Contohnya barangkali dari gambar yang kedua ya. Ya, gambar yang kedua. Meski belum berkumpul, kalian sering kali dengar ya. Tapi mereka sibuk dengan dirinya masing-masing, atau ya ini perubahan hubungan antar individu. Kalau zaman dulu sebelum ditemukannya teknologi Android, orang berkumpul ngobrol satu sama lain, bertukar pikiran. Sekarang orang berkumpul tapi dengan kesibukannya masing-masing, dengan HP-nya masing-masing, dengan pikirannya masing-masing ya. Kalau dulu orang ketemu mungkin lebih mengutamakan silaturahmi itu face to face, tatap muka langsung ya. Sekarang bisa lewat HP, padahal ya barangkali ada sisi negatifnya, karena yang namanya teknologi itu tidak bisa mewakili ya, ketimbang tidak lebih baik ketimbang kita bertemu langsung gitu ya. Ya, jadi dengan adanya perubahan teknologi ya di dalam masyarakat mempengaruhi perubahan tingkah laku, atau perubahan sosial mempengaruhi perubahan hubungan antar individu di dalam masyarakat ya. Seperti itu. Satu contoh yang terakhir misalnya traktor ya, teknologi traktor. Ya, sekarang pertanian lebih efektif dan efisien dengan adanya traktor, barangkali bajak sawah ya. Tapi tentunya hal ini memiliki dampak negatifnya juga dengan hilangnya sebagian pekerjaan ya yang duluan dipekerjakan oleh orang tertentu dalam bidang pertanian. Dengan ditemukannya traktor, tentu dia akan kehilangan mata pencaharian, maka pola hubungan antar individunya juga akan berubah. Dulu ketika membajak sawah barangkali ya pemilik tanah membutuhkan tenaga cangkul ya, tukang nyangkul. Tapi setelah ditemukannya traktor, tentunya yang dulunya jadi buruh tani mencangkul akan kehilangan pekerjaannya ya. Jadi setiap individu menjadi lebih individualis ya di dalam masyarakat ketika berhubungan dengan yang lain. Atau misalnya teknologi mobil ya, transportasi menjadikan hubungan antar individu berbeda ya, hubungan antar individu berbeda, HP dan lain sebagainya. Perubahan sosial mempengaruhi perubahan hubungan antar individu dan antar kelompok yang terdapat dalam masyarakat, jelas sekali ya berubah. Misalnya perubahan sosial dengan adanya hak asasi manusia ya, sehingga juga mempengaruhi pola tingkah laku siswa di sekolah terhadap gurunya atau guru terhadap siswanya ya. Itu banyak sekali perubahan ya, banyak sekali hal yang berubah. Dengan berubahnya salah satu sektor kehidupan ya, atau salah satu sistem kehidupan, akan berimbas pada perubahan pada sektor yang lain atau lini yang lain. Robert McIver mengatakan bahwa perubahan sosial ada perubahan dalam hubungan sosial, social relationship, atau sebagai perubahan keseimbangan hubungan sosial ya. Perubahan sosial ya perubahan dalam hubungan sosial, social relation ya. Hubungan sosial itu dasarnya adalah interaksi ya. Ya, hubungan sosial itu adalah interaksi timbal balik antar individu atau sebagai perubahan keseimbangan hubungan sosial ya. Jadi dengan adanya perubahan sosial mengakibatkan perubahan dalam hubungan sosial, jelas ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sebagai perubahan keseimbangan hubungan sosial ya. Mau tidak mau kalian terpacu untuk memiliki HP Android misalnya, seperti itu. Dan ada kecenderungan misalnya HP tingkat prestisius seseorang ditentukan oleh berapa tinggi ya, atau seberapa mahal HP Android yang dimiliki ya, prestisius, atau seberapa mahal kendaraan pribadi yang dia punyai. Perubahan sosial ada perubahan dalam hubungan sosial ya, social relation, atau sebagai perubahan keseimbangan hubungan sosial gitu ya. Jadi timpang, tidak seimbang ya antara individu satu dengan individu yang lainnya.
George Ridger mengukuhkan bahwa perubahan sosial mengacu pada variasi hubungan antar individu, kelompok, organisasi, kultur, dan masyarakat pada waktu tertentu. Perubahan sosial mengacu pada variasi ya. Variasi itu ornamen atau ya bentuk-bentuk ya, variasi hubungan antar individu, kelompok, organisasi, ya, kultur, dan masyarakat pada waktu tertentu, seperti itu ya. Berikutnya ya, ini barangkali bisa kalian tangkap ya, kesenjangan sosial ya. Senjang itu artinya kesenjangan sosial itu suatu hal yang tidak simetris ya. Senjang itu artinya tidak simetris, tidak seimbang, tidak setara ya, menggambarkan perbedaan yang sangat mencolok, yang sangat kelihatan sekali. Itu namanya kesenjangannya. Artinya yang satu terlalu kaya, yang lain terlalu miskin. Itu sangat senjang, sangat mencolok sekali perbedaannya. Perubahan sosial dan dampaknya terhadap kesenjangan sosial di masyarakat ya. Perubahan sosial dan dampaknya terhadap kesenjangan sosial di masyarakat ya. Jadi sudah saya jelaskan tadi bahwa masyarakat itu merupakan sebuah sistem sosial. Sistem itu memiliki pengertian keseluruhan ya, keseluruhan bagian-bagian yang saling berhubungan atau bergantungan satu sama lain. Nah, kita ibaratkan kalau sistem itu seperti organisme tubuh manusia ya. Salah satu sama lain saling terhubung ya. Ketika salah satu sakit, yang lain ikut merasakan gitu ya. Ketika kaki sakit, maka kepala akan ikut pusing. Itu namanya sistem ya. Atau misalnya motor ya, mesin itu sebuah sistem. Ketika salah satu tidak ada, maka yang lain tidak akan bisa berjalan. Itu barangkali pengertian sistem ya sekilas. Masyarakat merupakan sebuah sistem ya. Masyarakat juga adalah sistem. Ketika salah satu bagian di dalam masyarakat tidak berfungsi, maka yang lain akan terganggu. Masyarakat merupakan sistem sosial. Salah satu unsurnya tidak berfungsi dengan baik, keseimbangan sistem akan terganggu secara keseluruhan. Jadi ketika salah satu unsur di dalam masyarakat itu tidak berfungsi dengan baik, maka akan mengganggu masyarakat tersebut secara keseluruhan. Hal ini mengakibatkan timbulnya disorganisasi atau ketidakteraturan ya. Disorganisasi sosial yang lama-kelamaan berubah menjadi disintegrasi, perpecahan gitu ya. Karena adanya salah satu unsur di dalam masyarakat yang tidak berfungsi, yang mempengaruhi pada unsur-unsur yang lain, maka lama-kelamaan akan menimbulkan disorganisasi, ketidakharmonisan ya, ketidakteraturan di dalam masyarakat yang kalau dibiarkan lama-kelamaan menimbulkan perpecahan di dalam masyarakat. Contohnya misalnya institusi kepolisiannya tidak berfungsi dengan baik ya, ketika mengamankan masyarakat, misalnya dia tidak berfungsi dengan baik, maka muncul yang namanya institusi hukum, penegak hukumnya tidak baik. Lama-kelamaan akan muncul yang namanya ketidakpuasan atau fenomena suap di dalam hukum ya, akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Lama-kelamaan masyarakat akan mencoba mencari jalur hukum sendiri ya, menghakimi massa, salah satu fenomenanya. Salah satunya karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum ya. Hal ini mengakibatkan timbulnya disorganisasi sosial yang lama-kelamaan kalau tidak segera dibenahi, maka akan muncul yang namanya perpecahan di dalam masyarakat. Masyarakat mengalami disintegrasi, dibiarkan terus, tidak bisa ambil solusinya atau tidak segera ditangani, lama-kelamaan akan memunculkan situasi yang namanya chaos ya, kacau balau ya.
Dan yang terakhir yang sangat ditakutkan akan munculnya situasi anomi ya, keadaan tanpa aturan. Kalau sudah seperti ini masyarakat akan sangat kacau ya. Karena tidak ada aturan lagi, maka muncullah hukum rimba ya. Siapa yang kuat dia yang akan menang, yang lemah yang akan tertindas. Kalau sudah seperti ini ya udah tidak terkendali lagi segalanya ya. Contohnya barangkali salah satu fenomena anomi ini peristiwa 98 ketika terjadi penjarahan ya, reformasi ya, tahun 1998, penjarahan dan pembunuhan di mana-mana ya. Ini karena situasi yang awalnya disorganisasi ya, ketidakpercayaan terhadap pemerintah karena adanya korupsi dan nepotisme, menimbulkan disintegrasi, perpecahan, sehingga kemudian Timor Leste memisahkan diri. Banyak ya upaya-upaya untuk untuk memisahkan diri dari negara Indonesia, tentunya karena ketidakadilan yang mereka alami. Kemudian chaos ya, puncaknya chaos, yang terakhir anomi atau keadaan yang tanpa norma atau tanpa aturan. Aparat juga sudah tidak berfungsi ketika itu karena ya tanpa norma. Sementara fungsi dari aparat menegakkan norma atau menegakkan aturan. Ketika suatu keadaan sudah tanpa aturan lagi atau tanpa norma lagi, otomatis aparat hukum juga sudah tidak berfungsi lagi. Proses disintegrasi juga akan dijumpai pada keadaan ketertinggalan budaya, culture lag ya. Satu daerah sudah tinggi, misalnya Jakarta sudah sangat maju, ketika kita melihat daerah di luar Jawa sangat tertinggal, itu namanya culture lag, ketidakmerataan kemajuan ya. Ketika ketertinggalan budaya, satu sisi sudah maju, yang lain daerah lain sangat tertinggal. Proses disintegrasi juga akan dijumpai pada keadaan ketertinggalan budaya. Kenapa daerah lain bisa tertinggal budayanya? Barangkali karena kebijakan politik yang sentralistis ya, terpusat di Jawa ya, ketika itu pada zaman Orde Baru, atau barangkali karena ketidaksiapan warga lokal ya di daerah, sehingga memunculkan yang namanya fenomena ketertinggalan, tertinggal dari segi kebudayaannya ya, dari segi pendidikannya ya, infrastruktur ekonominya ya, dan lain sebagainya. Situasi disintegrasi juga biasanya ditandai oleh hal-hal berikut ya. Jadi suatu keadaan atau suatu masyarakat mengalami disintegrasi itu tanda-tandanya bisa dijumpai pada hal-hal berikut ini. Yang pertama, suatu masyarakat atau suatu keadaan mencerminkan keadaan disintegrasi ya, perpecahan, bisa dilihat ketika sebagian besar anggota masyarakat tidak lagi mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jadi sebagian orang itu sudah acuh tak acuh terhadap aturan yang ada ya, tentunya bermula dari ketidakpercayaan ya. Yang korupsi dihukum berapa bulan ya, di penjaranya sangat bagus ya, hotel seperti hotel. Yang maling ayam dipukuli sampai mati ya. Itu fenomena akhirnya timbul rasa tidak percaya masyarakat terhadap hukum, akhirnya menimbulkan cuek barangkali ya. Sebagian besar anggota masyarakat tidak lagi mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, ini timbul ketidaksepahaman antara satu anggota atau satu warga masyarakat dengan warga masyarakat yang lainnya, tidak sepaham ya dalam hal tujuan ya. Yang satu berasumsi seperti ini, yang lain berasumsi seperti itu. Kalau tidak adanya barangkali usaha untuk menyatukan atau memediasi perbedaan paham ini,
lama kelamaan akan menghilangkan rasa kesatu paduan ya, karena merasa barangkali ya apa yang dia pahami atau asumsi atau pendapat dia tidak dihiraukan gitu. Hilangnya rasa kesatu paduan dan solidaritas ya dalam kelompok, timbulnya ketidaksepahaman antar kelompok dalam hal tujuan sehingga hilang rasa kesatu paduan dan solidaritas dalam kelompok. Nah, yang ketiga, sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelanggar norma tidak dilaksanakan dengan konsekuen ya. Kalau yang si A melanggar hukumannya seperti ini, si B melanggar padahal pelanggarannya sama tapi diberikan sanksi kok berbeda gitu ya, tidak konsekuen. Yang satu dihukum, yang lain tidak ya, padahal pelanggarannya sama bahkan lebih berat. Sanksi yang diberikan pelanggar norma tidak dilaksanakan dengan konsekuen ya. Dan konsekuen itu maksudnya amanah ya, tetap gitu. Hukum ya hukum, siapapun itu, mau pejabat atau hukum tidak pandang bulu. Sanksi yang diberikan pelanggar norma tidak dilaksanakan dengan konsekuen sehingga ada kesan bahwa sanksi sudah tidak berfungsi lagi ya. Atau seringkali kita mendengar bahwa hukum itu seperti pisau terbalik ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas ya. Ketika yang melanggar rakyat kecil dihukum, ketika yang melanggar pejabat atau orang kaya tidak dikasih sanksi apa-apa. Jadi ada kesan bahwa sanksi hukum sudah tidak berfungsi lagi. Ini tanda-tanda bahwa suatu masyarakat sedang mengalami proses perpecahan ya, atau disintegrasi sosial. Yang keempat, menurunnya kewibawaan para tokoh masyarakat dan pimpinan masyarakat sehingga warga masyarakat bingung siapa yang masih bisa dijadikan panutan atau teladan ya. Karena kewibawaan para tokoh masyarakat, pimpinan itu mulai dipertanyakan sehingga masyarakat mengalami kebingungan siapa yang harus dia turuti atau jadikan panutan. Contohnya barangkali ya fenomena COVID-19 ya. Jadi sebagian masyarakat yang mempercayai keberadaan COVID ini, sebagian yang lain tidak. Barangkali ini karena krisis kepercayaan terhadap pemerintah atau tokoh masyarakat. Ya, ucapan pemerintah, ya, anjuran pemerintah dan para tokoh entah itu alim ulama sudah tidak dihiraukan lagi oleh masyarakat ya. Ini fenomena menurunnya kewibawaan para tokoh masyarakat dan pimpinan masyarakat sehingga warga masyarakat bingung ini tuh gimana, harus gimana, seperti apa gitu ya. Yang pastinya yang gimana, siapa yang masih bisa dijadikan panutan atau teladan. Proses disintegrasi sebagai akibat perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat antara lain dapat berbentuk pergolakan ya, pergolakan daerah, demonstrasi yang anarkis merusak ya, kriminalitas, kejahatan di mana-mana dan fenomena kenakalan remaja ya. Ini bentuk dari proses disintegrasi, pergolakan daerah, misalnya upaya separatis ingin memisahkan diri dari NKRI. Demonstrasi sudah nggak berlangsung damai lagi tapi anarkis ya, merusak. Kriminalitas, kejahatan terjadi di mana-mana, dan kenakalan remaja yang menyimpang atau melanggar aturan atau norma yang ada. Berikutnya dampak positif perubahan sosial antara lain sebagai berikut ya. Segala hal pasti ada negatif dan positifnya apapun itu ya. Misalnya COVID-19 ini ya jelas negatif dari segi kita belajar atau dampak ekonomi terhadap masyarakat ya, rasa was-was kita ya, psikologis masyarakat semuanya terganggu kena imbasnya. Tapi di balik semua musibah itu karena sudah terjadi ya, maka
hal yang paling bijak bagi kita adalah mencari sisi positifnya ya. Bagaimana caranya supaya ketika keluar dari pandemi ini atau dari musibah ini kita menjadi individu atau pribadi yang lebih baik ya, seperti itu. Ini tentunya bisa kalian lihat ya di penggunaan teknologi komputer. Ya, ini jelas dengan adanya penemuan teknologi maka semakin mudah dan cepat manusia menyelesaikan segala aktivitas karena adanya bantuan teknologi ya, perkembangan teknologi. Nah, semakin baiknya kualitas individu atau masyarakat ya, semakin berkualitas daripada zaman dulu. Segala hal terbatas, seharusnya dengan ditemukannya teknologi, kemampuan kita, kualitas diri kita semakin meningkat karena kemudahan-kemudahan itu ya. Dulu untuk mencari ilmu itu sangat susah karena terbatas ya. Sekarang gampang, kalian tinggal menggunakan teknologi, segala apa informasi yang ingin kalian ketahui ada di sana. Sebenarnya seperti itu. Harusnya kualitas individu atau kualitas kita lebih meningkat, jauh lebih baik daripada orang zaman dulu. Semakin meningkatnya integrasi sosial ya, karena adanya komunikasi yang lebih efektif ya, sehingga antar daerah atau tempat yang jauh itu akan gampang terjangkau ya. Beda ketika zaman dulu. Nah, semakin cepatnya mobilitas sosial atau pergerakan status sosial seseorang. Ada orang yang misalnya dari orang yang tidak punya, dia bikin video kemudian viral jadi orang kaya. Mobilitas sosial ya. Ya, dari orang yang tidak punya mobil, tiba-tiba kendaraan jadi bos mobil ya, dengan adanya Gojek barangkali ya. Dia cukup membuat aplikasi sehingga bisa menjadi atasan bagi orang-orang yang punya mobil malah ya. Semakin cepatnya mobilitas sosial dengan bantuan teknologi ini, barang siapa yang menguasai teknologi atau lebih siap dengan perubahan, dia akan naik kelas ya, derajat hidupnya akan naik barangkali ya, dari segi kekayaan ya, perolehan pendapatan dan lain sebagainya. Nah, berikutnya semakin berkembangnya pola pikir manusia melalui pertukaran budaya serta pertukaran informasi yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Harusnya berkembang pola pikir, bukan malah ikut-ikutan hoak ya, seperti itu. Harusnya dengan adanya informasi, teknologi informasi, kita bisa komparasi yang membandingkan satu informasi, tidak menelan begitu saja sehingga kita terbawa oleh informasi palsu ya yang menghasut. Harusnya seperti itu, yaitu dampak positif dari perubahan sosial ya. Untuk materi pertemuan yang ketiga saya cukupkan sekian. Kita ketemu dengan pertemuan yang keempat yang akan saya fokuskan pembahasan perubahan sosial ini pada submateri tentang modernisasi ya. Untuk kesempatan kali ini saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.